Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini telah memasuki surat Asy-Zukhruf, surat nomor 43 ayatnya 23 sampai dengan ayat 33. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera berkenan memberikan obatnya dan mengangkat penyakitnya, dan saudara kita yang sedang sakit sehat walafiat kembali seperti sedia kala. Yang kedua, semoga saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang berat dan persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Yang ketiga, saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun. Selanjutnya, saya juga mengucapkan semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, kewarasan, kebahagiaan, kesejahteraan, serta diberikan kemudahan di dalam mentadaburi atau mengkaji Quran suci ini. Juga kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan ketenteraman lahir dan batin, juga utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Saya juga memohon dengan penuh hormat, semoga saudara-saudara dan kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah sudilah memberikan atau berkenan memberikan subscribe-nya kepada channel Kereweng Aji ini. Semoga dengan demikian channel ini mampu hidup dan berkembang dan tetap eksis di dalam mentadaburi dan mengkaji Quran suci ini sebagai pedoman hidup kita semuanya. Baiklah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir illa fala mudra
wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asyarihim mu'tadun. Qala awalau zi'atukum li ahda mimma wazadtum alaihi aba'akum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Fantaqamna minhum fangtur kaifa kana aqibatul mu'tadibin. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Wa sa'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Bal mata'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadha sikarun wa inna bihi kafirun. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minnal qaryataini adim. Ahum ya'usimuna rahmata rabbi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum faqa ba'din darajatil liyataqida ba'duhum ba'dan suhriyah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Walaula ayyakunan nasu ummatan wahidah la ja'alna liman ya'furu birrahmani libuyutihim syukufam min fidati wa ma ariza alaihima
yadharun. Shadaqallahul adzim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Dan demikianlah kami tidak mengutus juru ingat sebelum engkau dalam suatu kota, melainkan orang yang kaya dalam kota itu berkata, sesungguhnya kami menemukan ayah-ayah kami mengikuti suatu agama, dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Juru ingat itu berkata, apakah kendati aku mendatangkan kepada kamu pimpinan yang lebih baik daripada apa yang kamu temukan diikuti oleh ayah-ayah kamu? Mereka berkata, sesungguhnya kami mengkafiri apa yang dengan itu kamu diutus. Maka kami jatuhkan hukuman kepada mereka, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Dan tatkala Ibrahim berkata kepada orang tuanya dan kaumnya, sesungguhnya aku lepas dari apa yang kamu sembah, kecuali Dat yang telah menciptakan aku, karena sesungguhnya ia akan memimpin aku. Dan ia atau Ibrahim membuat itu kalimah yang sambung menyambung di kalangan anak cucunya, agar mereka mau kembali. Tidak, malahan aku biarkan mereka dan ayah-ayah mereka bersenang-senang sampai kebenaran dan utusan yang terang datang kepada mereka. Dan tatkala kebenaran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengkafiri itu. Dan mereka berkata, mengapa Quran ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang penting dari dua kota kami? Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhan di kau? Kamilah yang membagi penghidupan mereka di dunia di antara mereka, dan kamilah yang menaikkan derajat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, agar sebagian mereka bersedia melayani sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan di kau itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan sekiranya manusia tidak menjadi satu umat yang kafir,
Niscaya bagi orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kami buatkan atap dari perak bagi rumah-rumah mereka dan tangga dari perak yang mereka naiki ke atasnya. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah arti dan makna surat Az-Zukhruf surat nomor 43, ayatnya ayat 23 sampai dengan ayat 33. Artinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan pada ayat 28. Ini menunjukkan bahwa bangsa Arab mempunyai tradisi yang tertua berlaku. Saya ulangi lagi. Ini menunjukkan bahwa bangsa Arab mempunyai tradisi yang terus berlaku, bahwa moyang mereka yang benar, yaitu Nabi Ibrahim, adalah orang yang menyiarkan ajaran tauhid. Berikutnya adalah penjelasan pada ayat 31. Dua kota yang dimaksud itu ialah Mekah dan Taif. Mereka tidak akan mengikuti siapapun selain orang yang amat penting di dunia, yaitu orang yang mempunyai banyak harta atau orang yang berpangkat tinggi. Tingginya akhlak tidak ada harganya dalam penglihatan mereka itu. Selanjutnya penjelasan pada ayat 32. Masyarakat itu dilandasi dengan perbedaan-perbedaan derajat. Hanya melalui perbedaan derajat itulah masyarakat dapat diatur dan diperkembangkan dalam suatu negara, baik negara sosialis seperti Rusia maupun negara kapitalis seperti Eropa dan Amerika. Dari keadaan lahiriah manusia yang berbeda-beda itu dapat ditarik suatu kesimpulan yang di alam rohani pun terdapat perbedaan-perbedaan derajat seperti itu. Dan ada sebagian manusia yang dipilih untuk memberi petunjuk kepada orang lain, tetapi pilihan Allah untuk menerima wahyu kenabian bukanlah bergantung kepada hartanya, melainkan bergantung kepada nilai atau ketinggian rohani atau akhlaknya.
Selanjutnya penjelasan pada ayat 33. Emas dan perak tidak ada harganya atau tidak ada nilainya di dalam penglihatan Allah, dan ia memberikan barang-barang itu kepada kaum kafir sebanyak yang mereka sukai. Sekiranya tidak banyak umat yang tersesat karena godaan barang-barang itu. Tidak sangsi lagi bahwa ayat ini menggambarkan keadaan dunia modern ini, di mana seluruh kekuatan manusia dicurahkan untuk mendapatkan kekayaan, dan kekayaan yang lebih banyak lagi, dan untuk mendapatkan keuntungan material dan keuntungan material yang lebih banyak lagi, dan ia menutup matanya terhadap nilai-nilai kehidupan moral, kehidupan akhlak. Akhirnya dunia sekarang ini berada di tepi jurang kehancuran total. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah tadabbur dan kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat meningkatkan moral, rohani dan akhlak kita yang lebih baik. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.